besarnya gaya gesek yang sudah ditentukan. Sekarang kalau saya andaikan bendanya miring, kemudian kita mau mencari besarnya koefisien gesek, caranya bagaimana? Kita andaikan begini, secara prakteknya. Secara prakteknya saya andaikan saya menempatkan ada benda di bidang miring. Oke, ini bidang miring, kelihatan nggak? Kemudian saya menempatkan ada benda di sini. Aduh, kurang naik sedikit. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini, aduh, meleset. Kalau seperti ini, berarti yang dipakai koefisien gesek apa? Kalau kayak gini, koefisien gesek, statis atau kinetis gaya geseknya? Kinetis karena sedang posisi berjalan. Sekarang kalau sudutnya saya perkecil lagi, Nah, kayak gini. Statis atau kinetis? Siap, statis, Pak. Statis. Terus kalau dari posisi statis, sudutnya saya perbesar, akan didapatkan suatu kondisi tepat dia sedang meluncur. Nah, kondisi tepat dia sedang meluncur itu di situ seolah-olah W sejajarnya menjadi sama dengan gaya geseknya. Nah, luncur. Jika benda tepat mulai meluncur, maka di situ diperoleh gaya gesek statis sedang sama dengan F sejajar dari luar, sigma F sejajar dari luar. Nah, ini penting nih. Kenapa dikatakan sigma F sejajar dari luar? Karena belum tentu nanti yang sejajar itu hanya W sejajar kayak tadi. Kalau hanya W sejajar gampang. Tapi bisa jadi nanti misalnya benda, kemudian saya tarik gaya lagi, tambah gaya lagi, maka pasti akan lebih kompleks lagi. Tidak hanya W sejajar, tapi juga F luar sejajar. Kayak gitu. Oke, sekarang kita coba hitung. Karena F gesek statisnya sedang sama dengan kebetulan W sejajar misalnya, maka kita bisa uraikan W sejajar, W sama dengan M kalikan G. W sejajar adalah yang sin atau yang cos? Yang sin kan? Sementara F gesek sama dengan mu statis kali gaya normal. Gaya normalnya sama dengan W tegak lurus. W tegak lurusnya sama dengan W kali cosinus theta. W nya sama dengan M kalikan G. Langsung saya tulis kayak gitu. Oh, karena sama-sama ada M dan G atau sama-sama ini W, maka bisa saya coret sehingga diperoleh mu statis sama dengan sinus theta per cosinus theta. Tapi ini theta yang khusus, yaitu theta saat meluncur. Oh, kalau gitu mu statis karena sin per cos sama dengan tangen, bisa juga dituliskan menjadi sama dengan tangen theta saat meluncur. Nih, ketemu persamaan khusus, tetapi hanya jika ada benda di bidang miring, benda kayak gini di bidang miring, ini saat mulai meluncur. Saat mulai meluncur. Diperoleh di sini namanya, kemudian kita kasih nama menjadi theta saat meluncur, theta S. Theta yang khusus, bernilai khusus. Caranya kayak tadi. Benda diletakkan di sini, kemudian sudutnya dinaikkan, naikkan. Pas sampai di sini, set, ketemulah theta saat meluncur. Bisa diterima guys, ini kita dapat rumus baru nih. Halo? Saya bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke.
Oke, berarti sekarang kita bisa membuat contoh soal latihan. Nah, kita andaikan bidang miringnya sudutnya sekarang bukan hanya 30 tok, masuk 30 terus, gantian 37. Toh 37 pernah kita ajarin. Mencarinya juga. Caranya mencari 37 bagaimana? Kalau 37 derajat kan perbandingan segitiganya ini misalnya 37 derajat 3, 4, 5. Ya kan? Oh, berarti kita berdasarkan perbandingan itu saja, tapi harus bikin siku-sikunya dulu. Siku-sikunya dulu kita bikin. Kemudian di sini 4 berarti saya kalikan 2 menjadi 8. Kemudian naiknya 6. Oh, hanya sampai di situ. Nah, di sini pasti 10. Kalau tidak 10 berarti masih ada yang salah. Loh? Kok enggak benar? Ini 6. Oh, kurang naik sedikit. Nah, kayak gitu caranya ngecek. Oke, berarti sudah 10, hajar set. Jadi ini harus betul-betul 37 derajat. Kalau masih tidak percaya lagi, diukur sudutnya. Nah, kalau kamu gambarnya in scale, dapatnya juga harus akan in scale. Ya kan? Siapa? Ya. Saya andaikan di sini di soal yang berikutnya adalah ada massa 2 kg. Sudutnya tadi sudah diketahui adalah 37 derajat. Kemudian diketahui juga koefisien gesek kinetisnya 0,5. Koefisien gesek statisnya 0,7. Oke, biar beda dengan yang lain. Yang tadi. Pertanyaannya sama. Tentukan yang pertama gaya normal. Yang kedua gaya gesek statis atau kinetis. Mana yang dipakai? Kamu cari dulu yang statisnya. Kalau bisa lebih kecil atau terlampaui oleh komponen sejajarnya, baru kamu cari gaya gesek kinetisnya. Karena kemudian benda bergerak. Kalau perlu kita tulis ya. Jika F gesek statis sudah terlampaui oleh F luar sejajar, maka F gesek statis diganti F gesek kinetis. Kenapa? Karena sudah bergerak. Nah, ini yang kadang-kadang siswa lupa. Dan ini penting banget. Jadi kamu harus cari dulu F statisnya. Oh, statisnya sudah terlampaui oleh F luar sejajar. Misalnya F B sejajar karena hanya ada 1. Ya sudah, berarti kamu langsung ganti F kinetis, baru cari A-nya sama dengan C-nya carilah A-nya sama dengan berapa. Kalau F gesek statisnya belum terlampaui oleh gaya luar sejajar, maka kamu ketemu F gesek statis, kemudian A-nya langsung sama dengan 0 kayak tadi. Oke, silahkan dicoba dikerjakan. Masih ada waktu banyak, 20 menit. Kamu tidak akan pernah bisa ngerjakan kalau tidak pernah mencoba. Jadi kunci kamu tahu sudah paham atau belum, kamu harus berani mencoba. Kalau salah gimana, Pak? Salah adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh siswa. Buktinya kamu nilainya juga sederhana, banyak salah. Jadi kalau biasa salah, kenapa takut salah? Toh saya juga menuntut kalian yang penting mencoba dulu. Sehingga kamu tahu di mana kamu letak kurang pahamnya. Oke, 10 menit. 5 menit. Caranya digambar kayak tadi supaya kamu terbiasa menggambar yang baik dan benar. Lagi, kalau gambar jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil jadinya tidak jelas.
Siswa harus berani menggambar karena kamu harus mencoba. Mata kamu harus biasa melihat yang benar. Karena kalau kamu biasa melihat yang benar, kamu akan tahu yang salah. Tetapi kalau kamu biasa hidup di dunia yang salah, kamu kumpul sama orang-orang yang salah, maka kamu tidak tahu mana yang benar. Kalau bahasa Jawanya itu wong kang soleh kumpulono, berkumpullah sama anak-anak yang baik. Karena kalau kamu biasa kumpul sama anak-anak yang baik, maka kamu tahu yang salah. Tapi kalau kamu biasa kumpul sama anak-anak yang jelek, yang tidak baik, anak-anak nakal, maka kamu tidak akan tahu mana yang baik dan benar. Tuh, fisikanya sampai segitu-gitunya, sosiofisikanya. Nah, kamu siswa TN dan itu sudah jadi takdir yang nggak bisa dihilangkan. Nanti kalau mau lulus sudah jadi siswa alumni TN, bukan siswa lagi. Sudah jadi alumni TN yang akan kamu bawa seumur hidup. Karena kamu bawa terus seumur hidup, ya karakter TN-nya itu harus selalu terbawa. Tidak hanya jiwa kepemimpinannya, tapi juga kejujurannya. Yang paling penting lagi, siswa itu pantang berbohong. Kenapa pantang berbohong? Karena sekali kamu berbohong, maka kamu harus berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Padahal yang namanya bohong itu bisa menjadi pangkal dari kejahatan yang lebih besar. Contoh misalnya korupsi. Misalnya saja kamu harus melaporkan keuangan cuma 1 juta. 1 juta loh rupiah. Di sini sudah digini-ginikan. Tetapi kamu secara tidak sengaja atau barangkali memang menyengaja nambahi angka 1 di depannya set. Kan ini bohong, ini aslinya. Bohong cuman menambahi 1 angka. Ini kalau cuman 1, Pak, ini kan kecoret. Nah, itu kan cara ngeles. Tuh, bedanya berapa coba? Dari 1 juta menjadi 11 juta. Kamu ngorupnya 10 juta. Ini kalau cuma 1 coretan. Nah, kalau saya tambahin coretan 1 lagi. Wow, kuncinya cuma 1, bohong. Korup itu kuncinya cuma 1, permasalahannya bohong. Nah, kalau bohong sudah jadi kebiasaan, nah celakalah kamu. Karena kamu nggak akan tahu kalau kamu itu sedang berusaha berlaku jahat. Kuncinya cuma 1, bohong, maka pantang. Ilmuwan juga pantang bohong. Salah boleh salah, tapi kalau bohong pantang. Contoh, bikin obat, ramuan obat. Oh, obat ini bisa untuk diuji coba, bisa untuk membunuh kanker. Kalau konsentrasinya misalnya saja 1 gram. Tetapi kamu bohong. Misalnya saja nulisnya menjadi 11 gram. Tuh, dari 1 menjadi 11 gram. Supaya apa? Kamu laku banyak. Nah, kan jadinya ngefeknya apa? Bisa ke orang lain yang minum obat. Yang seharusnya 1 gram sudah cukup, dia minumnya 11 gram. Nah, celakalah dia. Jadi bohong itu bisa memberikan kecelakaan pada orang lain. Makanya sangat pantang bagi siswa TN. Oke, seperti ini gambar. Ya, silakan. N-nya saya ketemu 16 Newton, Pak, saya. 16 Newton. W tegak lurusnya berapa? 16. W tegak lurusnya? 16, Pak. 16 juga, Pak. Oke, 16 Newton. Oke, 16 Newton. Oke, lanjut. Gaya gesek statisnya berarti sama dengan? 11,2, Pak. 11,2. 11? Yang statis kan, Pak. Yang statis. Yang statis dulu, yang kita pakai statis dulu. Terus gedean mana antara W jajar dengan F gesek statisnya? Kok F gesek statis? W jajarnya berapa W jajar? 12, Pak. 12 Newton. Berarti dia meluncur atau diam? Enggak, Pak.
Nah, karena F gesek statisnya sekarang 11,2, W sejajarnya 12 Newton, berarti ganti F gesek kinetis yang kamu cari. F gesek kinetis sama dengan 16 kali 0,5. 8 Newton. Nah, ini yang kemudian kamu pakai untuk mencari A di komponen sejajar bidang. Berarti sigma F yang sejajar bidang sama dengan M kalikan A sejajar. Oh, di situ W sejajar kurangi F gesek kinetis sekarang sama dengan M kalikan A. W sejajarnya adalah 12 Newton dikurangi 8 Newton sama dengan 2 kg kali A. Berarti A sama dengan 12 kurangi 8. 12 kurangi 8 berapa sih? 4 bagi 2. 4 Newton per 2 kg sama dengan 2 meter persekuan kuadrat. Nah, ada yang kesulitan guys, ketemu gaya normalnya kan kamu tinggal masukkan rumusnya. Ada yang masih kesulitan? Halo, halo. Siapa? Nggak ada kesulitan? Oke, kalau nggak ada kesulitan kita bikin PR sekarang. Bikin PR. Masih mirip dengan yang tadi, sudutnya 37 juga. 8 cm. Kemudian di sini, aduh, harus siku-siku. Kalau nggak siku-siku nanti celaka. Enam cm. Oke, ini harus 10 cm. Jadilah 37 derajat. Loh, parah nih. Wow, korup. Ya, sip. Set. Ini bidang kita. Sudutnya 37 derajat beneran. Theta sama dengan 37 derajat. Kemudian ada benda di sini. Massa 2 kg juga. Tetapi sekarang ada gaya luar arah horizontal. Nah, tambahan gaya luar. F luar. Besarnya 40 Newton. Jadi kamu nanti harus bisa mendefinisikan ini bendanya naik atau turun berdasarkan antara gaya gesek. Gaya gesek juga akan menyesuaikan. Jadi ini akan asik nih. Tentukan yang pertama adalah tentukan A gaya normal otomatis. Yang kedua B gaya gesek arah gerak dulu. Karena dari arah gerak kamu akan tahu gaya geseknya kemana dulu. Berarti kamu harus bisa menentukan, oh dia nanti geraknya naik, oh geraknya ke bawah, kayak gitu. Yang ke C baru gaya gesek statis atau kinetisnya. Baru yang ke D adalah percepatannya. Nah, ini asik sekali nih. Saya foto supaya bisa kalian lihat lagi kalau pas tidak. Misalnya saja yang ini lupa nyatetnya. Oke, ini sudah, makasih ya.